Halo kanti-kanti pemirsa Jack TV, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi Anda menyaksikan program Beroyak, berita obrolan rakyat. Kali Iko, di segmen pertama kita akan membahas 5 berita yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat. Berikut beritanya. Tim Unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi berhasil menggagalkan transaksi jual beli 2 ekor satwa dilindungi jenis siamang di kawasan Kota Jambi. Petugas mengamankan seorang pria berinisial BS usia 41 tahun warga Kecamatan Kota Baru saat hendak melakukan transaksi jual beli satwa dilindungi di kawasan PAL 10 Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 ekor anak siamang jantan yang disimpan di dalam keranjang buah beserta sejumlah barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus Iko berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan berkoordinasi bersama BKSDA Jambi. Menanggapi pengungkapan tersebut, Kasubdit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi, Ibtu Dea Cakra Tirta menjelaskan bahwa satwa tersebut dipastikan merupakan jenis yang dilindungi dan saat Iko telah diamankan untuk mendapatkan perawatan. Polisi menerima laporan dari masyarakat kalau ada penjualan siamang di sekitaran wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi. Kemudian polisi koordinasi Polresta dengan BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk terkait kegiatan penjualan itu, kemudian melalui Facebook. Si tersangka ini menjual siamang melalui Facebook. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut yang melakukan komunikasi dengan si tersangka untuk melakukan jual beli di daerah PAL 10 di dekat pura yang ada di daerah PAL 10. Kemudian saat itu juga BKSDA bersama dengan Polresta Jambi, Unit Tipiter, sama-sama untuk melakukan penangkapan. Pelaku kini diamankan di Polresta Jambi dan dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Ganti-ganti, Polda Jambi memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban kasus asusila sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemulihan mental serta emosional pasca peristiwa yang terjadi. Pendampingan dilakukan oleh tim psikolog Polda Jambi dengan tujuan memastikan keluarga korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi sulit Iko. Menanggapi hal tersebut, Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol Handoko menegaskan bahwa pendampingan psikologis akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan kondisi keluarga korban. Selain fokus pada proses hukum, Polda Jambi juga menaruh perhatian terhadap perlindungan serta pemulihan korban. Hal itu sebagai bentuk komitmen institusi dalam menangani perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Polda Jambi juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat mengamankan seorang pria berinisial MG, pelaku penikaman yang mengakibatkan korban jiwa di Pasar Ikan Tanggorajo Ilir. Korban yang diketahui bernama Aldi Budiartini Harmozi, 23 tahun, seorang pelajar asal Kelurahan Tungkal 2, dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian dada.
Kejadian itu berawal dari cekcok pesta miras pada Kamis dini hari 5 Februari 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat pelaku dan korban tengah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak bersama-sama di area pasar. Melalui kesempatan itu, Kapolres Tanjung Jabung Barat melalui Kasat Reskrim AKP Frans Septiawan Sipayung menjelaskan bahwa situasi memanas ketika korban diduga mengancam pelaku menggunakan pecahan kaca. Pelaku merasa tersinggung dan sakit hati atas tindakan korban. Merasa tidak terima, pelaku balik ke rumahnya untuk mengambil pisau dapur dan kembali ke lokasi kejadian di Pasar Tanggorajo Ilir. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menghampiri korban dan menikam dado di bagian kiri sebanyak 1 kali. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian baru menerima informasi mengenai tindak pidana penganiayaan tersebut sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan informasi, personel piket fungsi Polres Tanjung Jabung Barat segera meluncur ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan identifikasi dan pengumpulan bahan keterangan. Tidak butuh waktu lama bagi tim gabungan Satreskrim dan Satin Telkam Polres Tanjung Jabung Barat untuk melacak keberadaan pelaku. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, petugas sempat mendatangi kediaman pelaku di Pelabuhan TPI Kuala Tungkal, namun pelaku sudah melarikan diri. Kami dari Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat dapat menyampaikan benar kemarin tadi subuh pukul 3, kurang lebih jam 3 subuh ada kejadian penikaman yang mengakibatkan kematian. Itu terjadi di Tungkal, di Pasar Ikan Tanggorajo Ilir. Untuk kejadian ini berawal dari adanya cekcok antara pelaku dan korban. Nah, setelah itu pelaku tidak terima, dia balik ke rumah dan dia membawa pisau dan kembali lagi ke lokasi tempatnya TKP di Pasar Tanggorajo tersebut. Kemudian langsung menusukkan kepada korban. Seketika korban langsung tergeletak, bersimbah darah dan pelaku langsung kabur. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, petugas mendapatkan informasi bahwa MG bersembunyi di rumah pamannya yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara. Petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan berarti. MG kemudian digiring ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan sementara, motif utama pelaku adalah sakit hati akibat ancaman yang dilakukan korban saat mereka sedang mabuk bersama. Saat itu, pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebanyak 149 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak terjadi di Kota Jambi sepanjang tahun 2025 lalu. Kondisi itu menjadi perhatian khusus di tahun ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, Rosa Rosilawati mengatakan, jumlah kasus tersebut terbilang turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 177 kasus. Meski demikian, kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan kondisi yang membaik. Sebagian besar kasus yang ditangani masih didominasi oleh kekerasan terhadap anak, khususnya pelecehan seksual. Salah satu faktor pemicu yang sering ditemukan yaitu pengaruh konten negatif, termasuk akses terhadap video pornografi. Kasus 149 kasus, terdiri dari anak dan perempuan. Gitu. Kalau tahun kemarin. Yang paling banyak itu apa, Bu? Kasusnya adalah kasus kekerasan terhadap anak, terutama pelecehan yang kami dapatkan dan alhamdulillahnya satu persatu juga kami sudah mendampingi untuk pemulihan, kemudian juga untuk pendampingan sampai ke pengadilan.
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi memastikan setiap korban yang melapor mendapatkan pendampingan menyeluruh. Pendampingan dilakukan mulai dari pemulihan psikologis hingga pendampingan hukum sampai ke proses persidangan. Ganti-ganti, kasus penganiayaan guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Barat Saatiko masih bergulir. Pemerintah Provinsi Jambi Saatiko masih menunggu hasil pemeriksaan internal yang dilakukan di lingkungan sekolah sebelum proses tersebut dilanjutkan ke Dinas Pendidikan untuk menentukan langkah selanjutnya. Sudirman Sekda Provinsi Jambi mengatakan, dari hasil pembahasan sementara, arah rekomendasi yang muncul adalah agar terduga pelaku tidak lagi menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Yang bersangkutan diusulkan untuk dipindahkan ke lingkungan pemerintah Provinsi Jambi melalui mekanisme yang berlaku. Proses pemindahan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan administrasi kepegawaian, termasuk pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negeri. Dikatakan Sudirman, rencananya yang bersangkutan akan ditempatkan di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan tidak lagi menduduki jabatan fungsional sebagai guru. Namun, posisi baru yang akan ditempati masih harus menunggu rekomendasi resmi dari BKN. Melalui tahapan mekanisme pemeriksaan internal dulu. Jadi ada pemeriksaan internal dari sekolah, kemudian nanti dibawa ke Dinas Pendidikan. Tapi arah dan rekomendasinya sih agar yang bersangkutan di Tanjung Timur itu dikembalikan ke dinas, jadi tidak lagi sebagai personal. Cuma kan ada mekanisme nih yang harus ditempuh karena beliau itu kan guru, dia harus melalui proses internal, baik itu di PKD kita maupun nanti di BKN. Saatiko, proses administrasi menjadi kendala utama karena setiap mutasi maupun rotasi aparatur sipil negara wajib mendapatkan persetujuan dari BKN, sehingga tahapan penanganan kasus tersebut memerlukan waktu. Itulah kanti-kanti 5 berita terhangat selama sepekan. Jangan kemana-mana, setelah itu kita akan membahas kabar yang tengah viral di media sosial. Ganti-ganti terima kasih masih setia nongkrongin Jack TV, khususnya di program Beroyat, berita obrolan rakyat. Kali ini di segmen kedua, kita nak bahas 5 isu yang tengah viral di media sosial. Berikut informasinya. Nah, kanti-kanti lagi heboh soal akses pengobatan ratusan pasien cuci darah terhenti mendadak setelah status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI mereka dinonaktifkan. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI mengecam keras kebijakan IKO karena dinilai membahayakan nyawa pasien. Sementara itu, Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penonaktifan IKO merupakan dampak dari pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2025. Kepala Pusdatin Kesos Kemensos Joko Widiarto menyebutkan ada pengalihan kepesertaan dari kelompok mampu desil 6 sampai dengan 10 ke kelompok tingkat kesejahteraan rendah desil 1 sampai dengan 5. Merespon aduan sosial, Agus Jabo menginstruksikan seluruh dinas sosial untuk segera mendata ulang pasien penyakit kronis agar status kepesertaannya bisa diaktifkan kembali. Bujang buntu vintage rekam CCTV ngambil HP yang tergeletak di meja kasir roti gembul Tugu Juang Sipin Kota Jambi. Nampak dalam video Iko dengan gaya cak lohainya dia ngambil HP setelah bayar roti ke kasir. Lah sudah terviral loh. Semoga baik pelaku Iko cepat ditangkap ya kanti-kanti.
Sebuah peristiwa unik dan mengundang gelak tawa terjadi di sebuah jalan Sumatera Utara. Seorang wanita pengendara motor dibuat terkejut bukan main setelah menyadari bahwa ada penghambat laju kendaraannya. Bukanlah kerusakan mesin, melainkan seekor biawak berukuran besar yang tersangkut di roda depan. Aduh bayo ganti-ganti. Nah, peristiwa langka iko pun mendadak menjadi tontonan warga dan pengendara lainnya yang melintas di lokasi. Bukannya merasa tegang, suasana justru berubah menjadi penuh tawa melihat ekspresi si biawak yang tampak pasrah, santuy saat terjepit di antara velg motor. Fenomena tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kondisi tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi yang membuat struktur tanah menjadi labil dan terus mengalami pergeseran. Sebanyak 464 rumah warga dilaporkan terdampak dengan tingkat kerusakan beragam, dari retak ringan hingga rusak berat dan tidak lagi layak ditempati. Sejumlah fasilitas umum, jalan lingkungan, bangunan pendidikan, serta pondok pesantren turut terkena dampaknya. Sebagai langkah pengamanan, sekitar 295 kepala keluarga telah diarahkan untuk mengungsi ke posko darurat dan rumah kerabat. Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa, termasuk anak-anak, lansia, dan santri. Hingga kini pergerakan tanah masih terpantau aktif. Status tanggap darurat telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, disertai penyaluran bantuan logistik, serta kajian lanjutan untuk penanganan dan rencana relokasi dari zona rawan. Warga sementara diminta tetap menjauhi rumah hingga ada rekomendasi resmi dari pemerintah. Kanti-kanti, kejadian unik dialami nelayan Bajubang Laut, Muarbulian, Batanghari. Nelayan menemukan buaya yang terjerat dalam luka. Bukan hanya itu, di samping buaya juga ditemukan 2 tas laki-laki dan perempuan. Warganet pun membanjiri kolom komentar dengan celotehan lucu. Ada yang bilang bahwa buaya tersebut mau shopping. Ada-ada saja ya. Kendati demikian, warga mulai cemas karena dalam sebulan terakhir sudah ada 2 buaya yang ditangkap di lokasi yang sama. Wah, tetap waspada ya kanti-kanti di sana. Itulah tadi 5 kabar terviral di media sosial. Jangan kemana-mana, karena setelah Iko ada informasi menarik seputar program pemerintah. Terima kasih pemirsa JEK TV masih setia menemani kami di program Beroyat, berita obrolan rakyat. Nah, kali ini kita nak bahas berita seputar program pemerintah. Apa baik? Payo cek beritanya. Ganti-ganti, Komisi 1 DPRD Kota Jambi turun langsung ke Mapolda Jambi guna memastikan penanganan kasus asusila yang menjadi perhatian publik berjalan sesuai prosedur hukum. Kunjungan Iko dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Rombongan Dewan melakukan dialog langsung dengan pihak kepolisian untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus asusila yang menyita perhatian masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Azhar Rajobasa menanyakan secara rinci tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan pidana hingga penanganan kode etik terhadap oknum yang terlibat. Dari hasil pemantauan, pihak Dewan menilai Polda Jambi telah bekerja maksimal, profesional, serta transparan dalam menangani perkara tersebut. Komisi 1 DPRD Kota Jambi juga menegaskan kasus Iko menjadi perhatian serius karena menyangkut rasa keadilan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Dari pemaparan rekan-rekan tadi dapat kita ambil satu benang merahnya bahwa Polri bekerja dengan maksimal dengan memastikan bahwa 2 oknum anggota ini dilakukan sidang etik dan dalam waktu yang juga singkat ini juga akan dilimpahkan ke tahap berikutnya.
Selain itu, DPRD Kota Jambi juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung kinerja kepolisian agar proses hukum dapat berjalan cepat, tuntas, dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi di bidang keagamaan, pemerintah Kota Jambi menyiapkan hadiah umroh bagi para juara Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2025. Apresiasi tersebut disampaikan Wali Kota Jambi pada saat penyerahan bonus kepada para kafilah MTQ ke-54. Kegiatan IKO juga dirangkaikan dengan penyaluran insentif petugas syara serta hibah keagamaan tahun anggaran 2026. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, hadiah umroh diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi para kafilah, sekaligus untuk memotivasi generasi Qurani agar terus berprestasi. Selain itu, Pemkot Jambi juga menyerahkan insentif kepada guru pendidikan agama Islam, pegawai syara, guru sekolah mingguan, serta tenaga keagamaan lainnya lintas agama. Langkah IKO diharapkan mampu mendorong kehidupan beragama yang religius, harmonis, dan saling menghargai di tengah masyarakat. Ya, hari ini yang pertama kami menyampaikan penghargaan dan motivasi pembinaan bagi seluruh pemenang MTQ yang di Muaro Jambi kita juara umum. Untuk juara 1-2 insya Allah akan berangkat umroh sebagai motivasinya. Kemudian yang kedua juga kita menyerahkan insentif untuk guru-guru ngaji, pondok pesantren, madrasah ta'liliyah, guru PAMI, pemandi jenazah, semuanya kita akan distribusikan tahun ini. Dan tahun ini ditambah juga dengan guru minggu untuk umat Kristiani, dan kita akan data juga dari kelenteng, dari tempat-tempat ibadah agama lain. Kita akan berikan juga insentif supaya kehidupan beragama kita semua bisa tumbuh secara bersama-sama. Lebih lanjut, terdapat 55 penerima apresiasi pada MTQ ke-54, terdiri dari 33 peserta berprestasi dan 22 orang pendamping. Sekitar 85% diantaranya merupakan kafilah lama. Tak hanya bonus MTQ, Pemkot Jambi juga menyalurkan insentif kepada lebih dari 1.700 petugas syara. Meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak penggunaan handphone di lingkungan sekolah mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jambi. Hal itu menyikapi potensi penularan perilaku negatif yang dipicu dari penggunaannya. Gubernur telah mengeluarkan instruksi khusus terkait pembatasan penggunaan handphone di seluruh satuan pendidikan. Instruksi tersebut nantinya ditindaklanjuti dengan surat edaran yang disampaikan kepada setiap sekolah agar pihak sekolah menyiapkan tempat penyimpanan handphone bagi peserta didik selama jam belajar berlangsung. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar menyampaikan, kebijakan IKO diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan kegiatan pembelajaran tertentu yang bersifat daring, sehingga penggunaan handphone dilakukan secara terbatas dan bijak di bawah pengawasan guru. Selain pembatasan handphone, pemerintah daerah juga tengah menyusun draft instruksi gubernur terbaru terkait penciptaan sekolah yang aman, nyaman, dan berdaulat. Kebijakan IKO merupakan pengembangan dari program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang sebelumnya hanya berfokus pada mitigasi bencana alam. Lanjutnya, dalam rancangan kebijakan baru tersebut, perhatian diperluas pada upaya pencegahan keterlibatan peserta didik dalam paham radikalisme, serta penanggulangan praktik perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah berharap, melalui langkah-langkah IKO, Satuan Pendidikan dapat menjadi ruang belajar yang sehat, aman, dan mendukung pembentukan karakter generasi muda secara menyeluruh. Ganti-ganti, itulah tadi rangkuman berita terhangat dan viral versi Broyat. Nantikan terus yo edisi Broyat selanjutnya setiap Rabu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di JEK TV Inspirasi Kita.